Afirmasi kekayaan yang terbukti bikin hidup berkecukupan. Jika kamu menemukan pembahasan ini sekarang, itu bukan karena kebetulan. Ada fase dalam hidupmu yang sedang membuka pintu baru. Banyak orang menyebutnya perubahan energi. Sebagian lain menyebutnya intuisi yang akhirnya cukup kuat untuk membimbing kamu keluar dari pola lama. Apapun istilahnya, kamu sedang berada di titik yang tepat. Kamu mungkin sudah bekerja keras, kamu sudah menahan emosi, kamu sudah mencoba disiplin, tetapi entah kenapa rejeki terasa pelit. Terkadang bukan tindakan yang salah, tetapi frekuensi mental yang tidak selaras dengan tujuan. Maka dari itu, konten ini bukan sekadar afirmasi. Ini penyesuaian ulang terhadap cara pikir, cara merasa, dan cara kamu berdialog dengan diri sendiri setiap hari. Jika kamu baca sampai akhir, ada momen tertentu yang bisa jadi mengubah arah hidupmu. Karena seringkali yang kamu cari bukan strategi baru, tetapi kesadaran baru. Dan di sini kita mulai. 1. Afirmasi itu bukan kata positif, tetapi rekonstruksi identitas. Mayoritas orang salah paham tentang afirmasi. Mereka kira afirmasi adalah pengulangan kalimat positif sampai otak percaya. Padahal yang jauh lebih penting dari kata yang kamu ucapkan adalah identitas yang kamu coba bentuk. Ketika kamu mengatakan "saya layak kaya", kamu bukan sedang menenangkan diri. Kamu sedang menggeser landasan psikologis dari "saya hidup seadanya" menjadi "saya bergerak menuju kelimpahan". Ini bukan kata manis yang ditempel di pikiran, tetapi pergeseran struktur kepercayaan yang selama ini membuat kamu menahan diri secara tidak sadar. Misalnya, kamu tumbuh dengan lingkungan yang selalu bilang, "Orang kaya serakah, uang bikin orang jahat," atau "rejeki itu sudah ditentukan, jadi percuma berusaha". Kalimat seperti itu menciptakan pola batin yang menolak kekayaan. Kamu tidak merasa membencinya, tetapi tubuhmu tidak pernah merasa aman terhadap ide menjadi kaya. Afirmasi bekerja bukan karena kata positifnya, tetapi karena ia membuat otak belajar menerima identitas baru tanpa perlawanan emosional. Dalam praktik yang benar, afirmasi itu seperti ini. Kamu membentuk karakter baru di kepala kamu. Kamu menghidupkan versi dirimu yang lebih pantas, lebih berdaya, dan lebih tenang dalam menghadapi dunia. Kamu mengucapkan kata yang membuat mentalmu berhenti menolak rejeki. Contohnya, "Saya menerima uang tanpa rasa takut. Saya layak diperlakukan baik oleh dunia. Saya aman ketika keadaan membaik." Afirmasi ini tidak berlebihan, tidak dipaksakan, dan tidak menciptakan jarak antara realitas sekarang dengan realitas yang kamu inginkan. Efeknya kuat karena intinya bukan kalimat, tetapi penerimaan diri. Ketika identitas batin berubah, perilaku finansial berubah, keputusan berubah, persepsi berubah, dan tentu saja hasil ikut berubah. Ini alasan kenapa sebagian orang kerja keras tetapi tidak pernah merasa dekat dengan kekayaan. Mereka menjalani hidup dengan identitas yang menolak kelimpahan tanpa sadar. Afirmasi adalah cara untuk menurunkan tembok itu pelan-pelan sampai diri kamu siap menerima hidup yang lebih besar. 2. Afirmasi membentuk pola tindakan tanpa kamu sadari. Orang sering berpikir kekayaan hanya urusan kerja keras dan strategi. Padahal pola tindakan itu berasal dari pola pikir, dan pola pikir berasal dari narasi batin yang kamu ulang setiap hari. Jika narasi batinmu penuh keraguan, tindakanmu akan penuh penundaan. Jika narasi batinmu penuh ketakutan finansial, keputusanmu akan penuh kompromi. Jika narasi batinmu penuh keluhan, peluang tampak seperti ancaman. Di sisi lain, kalau narasi batinmu tenang dan terarah, kamu berani mengambil keputusan yang lebih besar.
Kamu tidak reaktif pada situasi yang sulit, kamu tidak panik, dan kamu tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Afirmasi berfungsi sebagai penataan ulang narasi batin, bukan untuk membuat kamu merasa hebat, tetapi membuat pikiranmu berhenti menembak diri sendiri. Begitu kamu tidak menembak diri sendiri, tindakanmu jadi lebih konsisten. Sebagai contoh, seseorang yang meyakini saya bisa mempelajari apapun yang saya perlukan akan lebih berani mencoba proyek baru. Seseorang yang yakin dunia mendukung usaha saya akan lebih mudah fokus pada peluang daripada hambatan. Seseorang yang percaya uang datang pada orang yang siap akan lebih cepat mengatur hidupnya dengan rapi. Semua ini adalah efek samping dari afirmasi yang benar. Afirmasi yang efektif bukan yang membuat kamu emosional sesaat, tetapi yang membuat kamu bergerak dengan tenang. Karena ketenangan itu menghasilkan kejernihan, dan kejernihan menghasilkan keputusan finansial yang jauh lebih matang dibanding motivasi sesaat. Seseorang bisa bekerja setahun penuh tetapi tidak bergerak kalau pikirannya dipenuhi narasi lama. Sebaliknya, seseorang bisa maju dalam hitungan bulan kalau pikirannya diatur ulang dengan tepat. Inilah alasan kenapa sebagian orang terlihat beruntung. Mereka tidak benar-benar beruntung, mereka hanya hidup dengan pola pikir yang tidak menghambat diri sendiri. Afirmasi yang benar tidak membuat kamu berilusi. Afirmasi yang benar membuat kamu melihat dunia dengan lebih stabil. 3. Afirmasi kekayaan bekerja ketika kamu mengucapkannya dari titik kesadaran yang tenang. Banyak orang gagal mempraktikkan afirmasi karena mereka melakukannya ketika pikiran sedang gelisah. Mereka mengucapkan "saya kaya", sementara tubuhnya menolak karena realitasnya bertentangan. Tubuh punya bahasa sendiri. Kalau kamu memaksa afirmasi ketika batinmu sedang takut, afirmasi itu justru menciptakan jarak. Kamu merasa makin jauh dari apa yang kamu inginkan karena kamu sedang mencoba menipu diri sendiri. Afirmasi yang benar bukan paksaan. Afirmasi yang benar adalah penyelarasan. Kuncinya adalah keadaan batin ketika kamu mengucapkannya. Ada 3 momen terbaik untuk mengucapkan afirmasi yang berhubungan dengan kekayaan. 1. Saat pikiran baru bangun tidur, ketika belum ada beban yang memenuhi kepala. 2. Saat tubuh sedang tenang, seperti setelah mandi atau setelah menarik nafas panjang beberapa kali. 3. Sebelum tidur, ketika pikiran sudah mulai melambat dan lebih mudah menerima saran. Afirmasi yang masuk ke pikiran yang tenang jauh lebih efektif daripada afirmasi yang kamu paksa ketika kamu stres. Contoh afirmasi yang tepat dalam kondisi tenang. Saya memberi izin pada diri saya untuk hidup dengan layak. Saya membuka ruang baru untuk rejeki datang dengan mudah. Saya menjauhi pikiran yang membuat hidup terasa sempit. Saya membiarkan diri saya berkembang tanpa rasa bersalah. Ketika diucapkan dalam ketenangan, afirmasi ini bukan sekadar kata. Ia berubah menjadi keputusan batin yang kamu izinkan untuk bekerja di dalam diri. Efeknya terasa pada 3 sisi hidup kamu: ketenangan mental, keberanian mengambil keputusan, kesiapan menerima hasil yang lebih besar. Inilah landasan yang dibutuhkan untuk membangun kekayaan. Karena tanpa ketenangan, uang tidak pernah bertahan lama. Tanpa kesadaran, peluang terasa terlalu rumit. Tanpa identitas baru, kamu akan kembali ke pola lama meskipun sudah ada kesempatan besar di depan mata. Afirmasi bukan sulap. Afirmasi adalah penataan ulang agar kamu tidak lagi menghambat rezekimu sendiri. 7. Afirmasi mengubah identitas finansial yang selama ini menghalangimu. Setiap orang punya identitas finansial. Identitas ini bukan sekedar keyakinan, tetapi gambaran batin tentang siapa kamu sebagai pribadi dalam urusan uang. Ada orang yang membawa identitas pekerja keras yang tidak pernah merasa cukup.
Ada yang membawa identitas anak yang tidak percaya diri untuk menghasilkan lebih. Ada juga yang membawa identitas penyelamat yang selalu mengutamakan kebutuhan orang lain sampai lupa mempertahankan masa depannya sendiri. Afirmasi bekerja dalam level yang lebih dalam dari apa yang terlihat. Ia tidak hanya mempengaruhi pikiran sadar, tetapi juga menggeser struktur identitas. Ketika kamu mengucapkan kalimat seperti, "Saya bergerak sebagai orang yang layak menerima kelimpahan," kamu bukan sedang menyemangati diri. Kamu sedang membiarkan tubuh dan batin mengenali versi dirimu yang selama ini tertahan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai internalisasi identitas. Kamu tidak berubah melalui tindakan besar, kamu berubah melalui repetisi sikap, kata, dan arah perhatian. Afirmasi yang konsisten memperkenalkan pola baru pada otak. Dari sini, tubuh mulai menyesuaikan ton gerak, cara bicara, cara mengambil keputusan, sampai cara kamu menempatkan diri dalam hubungan profesional. Identitas lama tidak hilang seketika. Ia melemah pelan-pelan. Di titik tertentu, kamu sadar bahwa kamu tidak lagi melakukan hal yang merusak. Kamu tidak lagi menunda. Kamu tidak lagi merasa tidak mampu. Kamu tidak lagi takut menerima uang besar. Semua itu tanda bahwa identitasmu mulai bergeser. Ketika identitas finansial berubah, hidup juga berubah. Kamu tidak harus mengejar kekayaan dengan agresif. Kamu hanya perlu hidup sebagai diri yang layak menerimanya. Afirmasi bukan tentang membangun ego. Afirmasi adalah proses mengingat kembali siapa kamu sebelum rasa takut membentuk versi kecil dari dirimu. Saat identitas berubah, arah hidup ikut berubah. 8. Afirmasi menggerakkan kamu ke jalur keberlimpahan tanpa disadari. Setelah identitas mulai bergeser, kamu memasuki tahap paling efektif dari afirmasi. Ini tahap ketika perubahan tidak lagi terasa dipaksakan. Kamu tidak lagi berusaha keras menjadi orang yang berbeda. Kamu hanya hidup dengan ritme yang baru, dan ritme itu membawa kamu ke arah yang lebih stabil tanpa kamu sadari. Inilah yang disebut fase otomatisasi. Gerakmu terasa natural, tetapi sebenarnya diarahkan oleh pola batin baru. Kamu mulai memilih peluang yang lebih sehat. Kamu mulai menjauhi kebiasaan yang membuang waktu. Kamu mulai tertarik pada ide atau aktivitas yang memperkuat masa depanmu. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Kamu hanya mengikuti pola energi baru yang mulai menetap dalam tubuh dan pikiran. Di tahap ini, afirmasi bukan lagi kata. Afirmasi berubah menjadi getaran identitas. Bukan sekedar saya ingin hidup berkecukupan, tetapi saya memang orang yang hidup berkecukupan. Tubuhmu menyesuaikan. Cara kamu melihat uang berubah, cara kamu bicara berubah, cara kamu merespon tekanan berubah. Secara psikologis, ini dikenal sebagai embodiment atau perwujudan diri. Kamu tidak lagi hanya berpikir sebagai versi terbaik dari dirimu. Kamu bergerak sebagai dirinya. Dan ketika seseorang sudah berada dalam tahap ini, keberlimpahan bukan lagi sesuatu yang harus dicari. Keberlimpahan datang karena pola kehidupan kamu sudah sesuai dengan frekuensinya. Tanpa disadari, kamu berjalan ke arah yang lebih besar. Kamu menemukan orang yang tepat, kamu mengambil keputusan yang tepat, kamu membangun kebiasaan yang selaras dengan tujuan finansial jangka panjang. Semuanya terjadi karena afirmasi telah mengubah fondasi mental yang selama ini menghalangi kamu untuk bertumbuh. Ini tahap ketika hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tidak lagi mudah hancur oleh tekanan. Batinnya kuat, jernih, dan stabil, dan stabilitas adalah magnet kekayaan yang paling nyata. Afirmasi kekayaan bukan mantra ajaib yang memanggil uang secara instan. Afirmasi adalah proses rekonstruksi batin yang dimulai dari pikiran sadar, masuk ke sistem saraf, lalu menembus identitas.
Ketika afirmasi dilakukan dengan benar, ia mempengaruhi cara berpikir, cara bergerak, cara mengambil keputusan, bahkan cara tubuh merespon tekanan. Afirmasi yang tepat memperbaiki hubunganmu dengan uang. Ia menempatkan kamu dalam kondisi psikologis yang lebih stabil. Ia menggeser fokus otak menuju peluang, bukan ancaman. Ia mengaktifasi bagian dirimu yang selama ini tertidur oleh pengalaman masa lalu. Dan yang paling penting, afirmasi membangun identitas baru yang membuat kamu bergerak sebagai seseorang yang layak hidup berkecukupan. Kelimpahan bukan sesuatu yang datang pada orang yang hanya bekerja keras. Kelimpahan datang pada orang yang identitasnya selaras dengan energi tanggung jawab, ketenangan, dan keyakinan pada arah hidupnya. Ketika identitas kamu tepat, gerakan kamu tepat. Ketika gerakan kamu tepat, realitas ikut mengikuti. Afirmasi bukan tentang mengubah dunia luar. Afirmasi adalah cara mengubah dunia dalam sampai dunia luar mengikuti. Jika kamu merasa pembahasan ini membuka pemahaman baru tentang batin mempengaruhi rezekimu, itu artinya kamu sudah masuk ke pintu yang tepat. Proses ini baru dimulai, dan perjalanan batin semacam ini lebih mudah dijalani kalau kamu berada di lingkungan yang mendukung. Kalau kamu ingin terus mendalamkan pemahaman tentang psikologi kekayaan, energi batin, dan cara membangun stabilitas finansial dari dalam diri, kamu bisa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, kamu tidak ketinggalan konten berikutnya yang bisa mempercepat perkembangan mental dan finansialmu. Kamu juga bisa bagikan video ini kepada teman atau keluargamu. Banyak orang yang hidup dalam pola kekurangan bukan karena malas, tetapi karena tidak pernah diajarkan cara membangun identitas yang selaras dengan keberlimpahan. Satu video bisa membuka kesadaran yang mengubah arah hidup seseorang. Teruskan perjalanan batinmu. Kekayaan bukan tujuan, kekayaan adalah refleksi dari siapa kamu.